أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة الله السلام عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Kaum muslimin rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia limpahan rahmat hidayah dan pertolongan yang Allah berikan pada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita pada kesempatan kali ini adalah untuk saling belajar memahami agama Islam, agama yang lurus, agama yang bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan pada uswah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umat yang senantiasa mengikuti ajaran dan sunnah beliau. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan sedikit membahas salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berkaitan dengan hak-hak sesama kaum muslimin. Hak yang dimiliki oleh seorang muslim yang wajib ditunaikan oleh muslim yang lainnya. Tidak lain dan tidak bukan, hadis tersebut adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslim ala muslim sittun." Hak seorang muslim yang wajib ditunaikan oleh saudaranya sesama muslim yang lain itu ada 6. Qila wa ma hunna ya Rasulullah? Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu? Hak-hak apa itu yang 6?" Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Hak yang pertama adalah apabila engkau bertemu dengannya, bertemu dengan saudaramu muslim, fasallim alaihi, maka ucapkanlah salam. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Yang kedua adalah apabila dia saudaramu mengundangmu, maka penuhilah undangan tersebut. Wa idza stansahaka fansah lahu. Hak yang ketiga adalah apabila dia meminta nasihat kepadamu, baik itu dalam perkara agama ataupun perkara dunia, maka nasihatilah dia. Wa idza atisa fahamidallah fashamidhu. Apabila dia bersin kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala, maka doakanlah dia. Adun yang kelima, wa idza maridha fa'udhu. Apabila engkau mengetahui saudaramu sesama muslim dalam keadaan sakit, maka jenguklah dia. Wa idza mata fattabi'hu. Apabila saudaramu meninggal, maka iringilah jenazahnya. Kaum muslimin rahimakumullah, dari 6 hak-hak ini kita akan sedikit membahas satu persatu apabila hal ini mudah dan cukup waktunya. Kalau tidak, kita akan membahas sebagian yang bisa kita bahas. Hak yang pertama dalam hadis tersebut adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengan saudaramu sesama muslim, maka ucapkanlah salam kepadanya. Dan dalam ucapan salam tersebut, saling mengucapkan salam satu dengan yang lain dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang lengkap, atau kita mengucapkan assalamualaikum, di situ banyak sekali faidah yang bisa kita ambil. Di antara faidah saling menebarkan salam.
saling mengucapkan salam sesama muslim satu dengan yang lainnya adalah yang pertama, faidah manfaat dari menyebarkan salam sesama kaum muslimin adalah jalbul mahabbati bainal muslimin, yaitu menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antar kaum muslimin, menguatkan persatuan antara sesama kaum muslimin, menjauhkan dari perpecahan antar kaum muslimin. Karena salah satu sebab yang menjadikan kaum muslimin saling berpecah adalah ketika satu sama lain tidak saling mengucapkan salam. Bertemu dengan saudaranya sesama muslim tidak mengucapkan salam. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku ajarkan sesuatu yang kalau kalian melakukan hal tersebut, maka kalian akan saling mencintai. Hal tersebut adalah afsyus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya saling mengucapkan salam satu dengan yang lainnya merupakan salah satu tanda rasa cinta seorang muslim terhadap saudaranya. Karena di sini ada saling doakan kebaikan, mendoakan keberkahan, mendoakan keselamatan sesama kaum muslimin. Dan hal ini akan menyebabkan orang-orang kafir yang membenci terhadap Islam, mereka marah. Karena mereka tidak suka apabila sesama kaum muslimin bersatu, sesama kaum muslimin saling mencintai. Karena salah satu makar yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang membenci kaum muslimin, mereka berusaha memecah belah kaum muslimin. Maka salah satu usaha agar persatuan kaum muslimin kuat adalah saling menyebarkan salam. Kemudian faidah yang lain, kaum muslimin rahimakumullah, faidah dari menebarkan salam adalah husulul ujur al-katsirah. Bahwasanya kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari ucapan salam yang kita lakukan. Dari sahabat Imran ibnu Husain radhiyallahu taala anhu, dia berkata, di sini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datang seorang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengucapkan assalamualaikum. Farada alaihi thumma jalas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas salam tersebut. Kemudian orang tersebut duduk. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam asyar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan 10 kebaikan bagi orang tersebut. Thumma jaa akhar. Kemudian datang orang yang kedua dengan mengucapkan salam yang lebih banyak, lebih sempurna dibanding yang pertama, dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Faradda fajalasa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas salam tersebut, kemudian orang tersebut duduk dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda isyrun, dia mendapatkan kebaikan 20. Tsumma jaa akhar. Kemudian datang yang ketiga, yang terakhir, kemudian mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faradda fajalasa faqala salasun. Kemudian orang tersebut dibalas salamnya, kemudian dia duduk, maka Nabi SAW mengatakan salasun, 30. Jadi semakin lengkap ucapan salam yang kita ucapkan, maka semakin banyak pula pahala yang akan kita dapatkan. Dan orang-orang Yahudi, mereka hasad kepada kita, iri kepada kaum muslimin dalam dua hal. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, ma hasadat al-yahudu ala syai'in ma hasadatkum ala salam wa ta'min. Sesungguhnya tidaklah orang Yahudi hasad iri kepada kalian kecuali dalam dua hal. Yang pertama adalah alas salam. Mereka iri dengan ucapan salam yang Allah karuniakan pada kita. Yang kedua adalah at-ta'min, mengucapkan amin ketika kita setelah membaca akhir dari surat Al-Fatihah. Kemudian yang tidak kalah penting, kaum muslimin rahimakumullah, bahwasanya faidah dari mengucapkan salam, saling menebarkan salam sesama kaum muslimin adalah hal itu merupakan wasilah agar kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada sini hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu,
dia pernah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, afshu salam, tebarkanlah salam, wa at'imu ta'am, berikanlah makan kepada orang yang membutuhkan, wa sallu billaili wan nasu niyam, dan salatlah kalian di waktu malam ketika orang-orang sedang terlelap tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dalam keadaan selamat. Di sini, dalam hadis ini menyebutkan bahwasanya salah satu amalan yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga dalam keadaan selamat adalah saling menyebarkan salam. Dan dengan salam inilah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awlan nasi billahi man bada'ahum bisalam." Sesungguhnya orang yang paling taat pada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling pertama mengawali dengan salam. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, "Ya bunayya, idza dakhalta ala ahlika fasallim." Apabila kalian, wahai anakku, apabila kalian memasuki menemui keluargamu, maka ucapkanlah salam. Yakun barakatan 'alaika wa ala ahli baitik, karena hal itu akan menjadi keberkahan bagi dirimu dan bagi keluargamu. Dan saling menyebarkan salam merupakan amal kebaikan yang terbaik. Amal kebaikan yang terbaik. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul islami khair? Amalan Islam apa yang paling baik? Amalan apa yang ada dalam agama Islam yang paling baik? Maka Nabi SAW menjawab, tut'imu ta'am, engkau memberikan makan pada orang yang membutuhkan. Wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau ketahui dan orang yang tidak engkau ketahui. Dan inilah sedikit beberapa faidah dari manfaat dari saling menyebarkan salam. Dan amalan yang baik ini, amal ibadah ini, itu saling menyebarkan salam, perlu adanya adab, tata cara yang sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Apa petunjuknya? Apa kaidah-kaidah, tata cara, ataupun adab yang perlu kita perhatikan dalam hal saling menyebarkan salam? Adapun yang pertama adalah an yakuna taslim bisautin masmu'in yasma'ul yaqdhan wala yanza'iju minhun na'im. Hendaknya salam yang kita ucapkan ini dengan suara yang sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, yang bisa didengar oleh orang dan tidak mengganggu orang yang sedang tidur. Hal ini bagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Al-Miqdad radhiyallahu taala anhu, dia pernah mengatakan, kunna narfa'u lin Nabi sallallahu alaihi wasallam nusibuhu minal laban fayaji'u minal lail. Dan kami para sahabat pernah memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jatah, beliau telah menentukan bagi beliau jatah dari air susu. Fayaji'u minal lail, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di waktu malam, fayusallimu tasliman la yuqidhu na'iman wa yasma'ul yaqdhan. Beliau mengucapkan salam dengan nada suara yang mana suara beliau tidak membangunkan orang yang sedang tidur dan bisa didengar oleh orang yang terjaga, orang yang tidak tidur. Kemudian adab yang lain adalah an yusallim ar-raqib 'alal mashi. Hendaknya orang yang naik kendaraan, baik itu mobil, motor ataupun yang lainnya, mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Wal mashi 'alal qa'id, dan yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Was-shaghir 'alal kabir wal qalil 'alal katsir, dan yang kecil mengawali salam kepada yang lebih besar dan yang sedikit mengucapkan salam kepada yang lebih banyak. Ini kaidah
afdoliyahnya, yang paling afdol. Adapun kalau seandainya salah satunya mendahului karena ingin sabiqun bil khairat, karena ingin bersegera mendapat kebaikan, maka ini tidak mengapa. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, beliau pernah mengatakan, yusallimur raqib 'alal mashi wal mashi 'alal qa'id wal qalil 'alal katsir wa fi lafdhin was saghiru 'alal kabir. Orang yang berkendara mengucapkan salam pada yang berjalan, dan yang berjalan pada orang yang duduk, dan yang sedikit kepada yang banyak. Dalam lafaz hadis yang lain menyebutkan was saghiru 'alal kabir, dan yang kecil kepada yang lebih besar. Kemudian an yu'ida ilqa salam idza faraqa akhahu walau yasiran. Hendaknya seorang ketika bertemu dengan saudaranya sesama muslim mengucapkan salam, kemudian berkumpul, ketika berpisah pun mereka saling mengucapkan salam. Hal ini bagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nabi SAW bersabda, "Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi." Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya sesama muslim, maka ucapkanlah salam. Fa in halat bainahuma syajarah aw jidar. Kalau mereka berdua berpisah, terhalangi, berpisahnya hanya sekedar karena terhalangi pohon ataupun tembok ataupun rumah ataupun semisalnya, aw hajar, atau bahkan batu besar. Thumma laqiyahu falyusallim alaihi. Kemudian bertemu lagi, maka ucapkanlah salam. Ini adalah perkara yang disunahkan. Ketika kita bertemu dengan saudara kita, kemudian mengucapkan salam. Berpisah, mengucapkan salam. Kemudian ketika bertemu lagi, meskipun barusan tadi ketemu, sudah ketemu mungkin berapa menit yang lalu, kemudian ketemu lagi, maka ucapkanlah kembali salam. Kemudian termasuk adab dari mengucapkan salam adalah adamul iktifa bil isyarah bil yad awir ra's fa innahu mukhalifun lisunnah. Hendaknya tidak boleh mengganti salam dengan hanya sekedar isyarat tangan ataupun anggukan kepala misalnya. Illa idza kana al-muslim alaihi ba'idan fa innahu yusallim bilisanihi wa yushiru biyadihi wa la yaktafi bil isyarah. Adapun ketika posisinya jauh dan kalau seandainya teriak-teriak pun tidak akan dengar, maka hendaknya orang tersebut mengucapkan salam dengan lisannya kemudian ditambah dengan isyarat, agar saudaranya yang jauh itu tahu bahwasanya saudaranya memang mengucapkan salam. Tapi tidak boleh hanya sekedar dengan isyarat saja, tanpa ada ucapan lisan. Kemudian, begitu pula ketika misalnya kita bertemu dengan orang yang bisu. Bain asyarol bisalam li bait au asam fa innahu yatalaffadz bihi ma isyaratihi wa in lam yasma qaulahu. Apabila kita bertemu dengan saudara kita sesama muslim yang bisu, yang kita sudah yakin bahwasanya orang tersebut pasti dia akan bisa menjawab dengan suara yang keluar dari mulutnya, dari lisannya, maka kita tetap harus mengucapkan salam dengan lafaz yang kita ucapkan. Tidak boleh hanya sekedar mencukupkan diri dengan isyarat. Kemudian termasuk adab salam adalah hendaknya ketika kita bertemu dengan anak-anak kecil misalnya yang sedang bermain di jalan ataupun di tempat bermain mereka, ketika kita melewati mereka, hendaknya sebagai seorang muslim juga yang paling utama adalah mengucapkan salam juga kepada anak kecil. Karena sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwasanya Nabi SAW marra ala sibyanin yal'abun fasallama alaihim. Suatu ketika Nabi SAW melewati sekumpulan anak kecil yang sedang bermain, kemudian beliau mengucapkan salam kepada mereka. Dan ini merupakan sikap tawadhu, rendah hati yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Meskipun beliau bertemu dengan anak-anak kecil, anak yang jelas derajatnya lebih rendah jauh dari Nabi SAW, tapi beliau tidak sombong, beliau tetap mengucapkan salam kepada mereka. Kemudian hendaknya kita ketika mengucapkan salam, kita menggunakan ucapan salam yang sudah jelas diajarkan oleh Rasulullah SAW yang sudah kita ketahui semuanya.
yaitu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tanpa menambahi dengan ucapan-ucapan lain yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada suatu permasalahan yang berkaitan dengan masalah salam adalah berkaitan dengan ketika kita bertemu dengan orang yang tidak seakidah dengan kita, itu orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Maka apabila orang tersebut, orang non-muslim tersebut mengucapkan salam kepada kita, maka apa yang harus kita lakukan? Maka di sini ada perkataan yang bagus dari Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Syarh Al-Mumti. Beliau memberikan sebuah kaidah, ketika seorang non-muslim, orang kafir datang menemui kita kemudian mengucapkan salam, maka ada beberapa keadaan. Yang keadaan yang pertama adalah an yakuna bilafdhin sharih assalamualaikum fayujabu waalaikum. Apabila orang non-muslim tersebut mengucapkan salam, tapi dalam ucapan salam yang dia ucapkan tersebut memang mengandung doa keburukan, misalnya mengucapkan assalamualaikum, kecelakaan bagimu, maka bagi kita cukup untuk menjawab waalaikum. Kemudian yang kedua, keadaan di mana kita ragu, an-nasyuk hal qala as-samu au qala as-salamu. Kemudian ketika kita mendengar, keadaan yang kedua adalah kita ragu apakah orang non-muslim tersebut ketika mengucapkan salam mengucapkan assalamu alaikum bagaimana salamnya kaum muslimin, atau mengucapkan assalamualaikum. Kalau kita masih ragu, yang kita dengar masih ragu apakah ini dan itu, maka kita pilih dengan menjawab waalaikum. Kemudian keadaan yang ketiga, an yaqula bilafdhin sharih, ketika kita mendengar dengan ucapan yang sangat jelas bahwasanya orang non-muslim tersebut mengucapkan assalamualaikum, mengucapkan salam yang diucapkan oleh saudara-saudara kita sesama muslim. Maka pendapat yang dipilih oleh beliau rahimahullah adalah beliau mengatakan, maka jawablah sebagaimana dia mengucapkan salam dengan ucapan waalaikumsalam. Karena beliau di sini berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila diucapkan pada kalian salam, maka balaslah dengan yang lebih baik atau semisalnya. Adapun dengan sesama muslim, maka kita berusaha untuk yang memberikan yang lebih baik. Tapi ketika dengan non-muslim, maka kita memberikan jawaban yang sama dengan apa yang dia ucapkan. Meskipun sebagian ulama mereka ya ada yang berpendapat bahwasanya waalaikum, bagaimanapun ucapan salam yang diucapkan oleh orang ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani ataupun orang non-muslim lainnya. Karena keumuman dalil bahwasanya Nabi SAW mengucapkan waalaikum ketika ada seorang Yahudi mendoakan keburukan untuk Rasulullah SAW. Kemudian masalah yang selanjutnya berkaitan dengan masalah salam adalah berkaitan masalah salamur rajuli 'alal mar'ah wal 'aks. Bagaimana kalau seandainya ucapan salam antara laki-laki dan perempuan? Yang mana di sini yang jadi perselisihan adalah ketika perempuan itu adalah perempuan yang statusnya masih gadis, misalnya belum nenek-nenek ataupun belum tua, maka sebagian ulama berpendapat bahwasanya menjawab salam sebagaimana dengan sesama kaum muslimin. Tapi banyak dari para ulama yang mereka menasihati bahwasanya hendaknya ketika kita ingin mengucapkan salam kepada sesama kaum muslimin dari kalangan wanita muslimah, maka kita lihat keadaan kita. Kalau seandainya kita takut adanya fitnah dari ucapan yang keluar dari seorang muslimah, ataupun karena takut nanti ucapan salamnya dibuat-buat, dibuat merdu sehingga menjadikan seorang laki-laki terfitnah, maka lebih baik menjauhi ucapan salam terhadap mereka. Karena menjaga diri dari fitnah itu lebih baik daripada
mengamalkan sunnah. Tapi kalau seandainya tidak khawatir dengan adanya fitnah, maka tidak mengapa, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga beliau mengucapkan salam kepada para wanita. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian ketika seseorang sedang sholat, permasalahan yang lain adalah ketika seseorang sedang sholat, kemudian ada orang lain datang mengucapkan salam kepada orang yang sholat tersebut, maka orang tersebut cukup memberikan isyarat saja, tidak perlu kemudian membalas salam dengan ucapan. Kaum muslimin rahimakumullah, itu adalah masalah pertama, yaitu dari hak-hak seorang muslim. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaih. Kemudian yang kedua adalah idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundang suatu acara, di sini yang dimaksud dengan ad-da'wah di sini adalah yang lebih khusus adalah masalah da'watul walimah, dakwah untuk walimah pernikahan. Maka fa'ajibhu, maka jawablah. Dan para ulama membagi ad-da'wah, panggilan undangan ini ada dua bagian. Yang pertama adalah ad-da'wah ila walimatil urs, yaitu dakwah untuk walimah pernikahan, resepsi pernikahan. Maka jumhur ulama mengatakan bahwasanya hal ini wajib untuk menerima undangan tersebut selama tidak melanggar hukum syariat. Dan dalil dari kewajiban tersebut adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syarru ta'ami ta'amul walimah. Sesungguhnya seburuk-buruk makanan adalah makanan yang dihidangkan di tempat walimah. Yumna'waha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha. Orang-orang yang ingin datang ke tempat tersebut, yaitu orang-orang fakir dan miskin, tidak diundang, tapi orang-orang yang enggan, orang-orang yang kaya-kaya, mereka kemudian diundang. Maksudnya di sinilah walimah yang mana di situ dikhususkan hanya untuk orang-orang yang kaya saja. Waman lam yujib ad-da'wata faqad asallaha rasulah. Maka barang siapa yang tidak menjawab undangan, tidak memenuhi undangan walimah, padahal dia mampu dan tidak ada penghalang, tidak ada mawani, tidak ada penghalang dari segi syariat, maka dia telah bermaksiat pada Allah dan Rasulnya. Kemudian undangan yang kedua adalah ad-da'watu li ghairi walimatil urs ala ikhtilafi anwa'iha. Yang kedua adalah macam-macam undangan adalah undangan untuk berbagai acara selain acara walimah pernikahan. Maka jumhur ulama mengatakan bahwasanya hukum memenuhi undangan tersebut adalah hukumnya sunnah. Tinggal kita melihat kondisinya saja. Walakin al-ulama ishtaratu syurutan li ijabati da'wah. Akan tetapi para ulama memberikan syarat kapan kita dibolehkan atau kapan kita wajib untuk menghadiri suatu walimah pernikahan. Ada syarat-syarat yang perlu kita perhatikan. Dan syarat-syarat ini pernah diringkas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan yang syarat pertama adalah alla yakuna hunaka munkaran fi makani da'wah. Hendaknya kita tahu bahwasanya tempat walimah tersebut di situ tidak ada kemaksiatan, tidak ada kemungkaran. Fa in kana hunaka munkaran, kalau seandainya di situ ada kemungkaran, maka kita lihat diri kita. Apabila kita mampu untuk menghilangkan beramar ma'ruf nahi mungkar di tempat walimah tersebut, maka kita wajib untuk datang dalam rangka untuk berdakwah dan untuk menghilangkan kemungkaran, untuk memenuhi undangan, kemudian menghilangkan kemungkaran, merubah kemungkaran. Wa in kana lam yumkinuhu, tapi kalau seandainya kita melihat diri kita tidak mampu untuk menghilangkan ataupun mengurangi, tidak bisa ingkarul mungkar di tempat tersebut, maka kita tidak diperbolehkan untuk mendatangi tempat tersebut. Kemudian syarat yang kedua adalah an yakuna da'i lil walimah mimman la yajib hajruhu aw yusannu. Kan yakuna mujahiran bi fiskin aw ma'siyatin wa hajruhu qad yanfa fi taubatihi min dzalik. Hendaknya an yakuna da'i lil walimah, hendaknya orang yang mengundang walimah adalah orang-orang yang mana
kita tidak diperintahkan untuk memboikot orang tersebut. Seperti orang-orang yang suka berbuat kemaksiatan secara terang-terangan. Para pelaku maksiat yang terang-terangan berbuat kemaksiatan. Karena orang-orang tersebut orang yang tidak malu untuk berbuat maksiat secara terang-terangan, maka bisa jadi orang tersebut juga berbuat kemaksiatan yang sama di tempat walimahnya, di acara walimah keluarganya. Kemudian yang ketiga, an yakuna da'i musliman wa illa lam tajib ijabatuhu liqouli alaihi salatu wassalam haqqul muslim ala muslim. Syarat yang ketiga adalah orang yang mengundang kita adalah seorang muslim. Karena ini berkaitan dengan masalah haqqul muslim ala muslim. Maka ketika yang mengundang walimah, misalnya yang mengadakan acara pernikahan adalah non-muslim, maka sifatnya tidak wajib. Tidak wajib untuk datang. Yang keempat, an yakuna ta'amul walimah mubahan yajuzu akluh. Syarat yang keempat adalah hendaknya makanan yang dihidangkan di tempat walimah adalah makanan yang halal, bukan makanan-makanan yang haram. Yang kelima adalah alla tatadhamman ijabatu da'wah isqatul wajib aw ma huwa aujab minha. Hendaknya posisi kita memenuhi undangan saudara kita yang mengundang kita dalam acara walimah jangan sampai menjadikan kewajiban kita yang lain menjadi hilang. Misalnya seseorang yang diundang acara walimah di hari tertentu, tapi ternyata di hari itu dia ada kewajiban untuk merawat orang tuanya yang sedang sakit misalnya, atau merawat anaknya, ataupun perbuatan-perbuatan yang lain, kewajiban-kewajiban yang lain yang lebih wajib, maka pada kondisi seperti itu, maka dia tidak diwajibkan untuk menghadiri walimah tersebut. Kemudian yang keenam juga termasuk yang semisal dengan sebelumnya adalah alla tatadhamman dhararan 'alal mujib. Hendaknya ketika kita menjawab panggilan tersebut, memenuhi undangan walimah tersebut, tidak memudaratkan kita, memudaratkan orang yang akan hadir. Semisal misalnya kita mendapatkan undangan walimah, tapi ternyata acara walimahnya di luar negeri. Acara walimahnya di tempat yang sangat jauh, yang membutuhkan waktu yang lama, kemudian biaya yang sangat besar, yang kalau kita tetap menghadiri tersebut akan memudaratkan kita dan keluarga kita. Waktu kita habis di perjalanan, sedangkan keluarga kita, orang tua kita membutuhkan keberadaan kita di rumah kita. Kemudian an yakhus, yang ketujuh adalah an yakhus da'i al-mad'uwa bid'awah. Ketika undangan yang diberikan oleh orang sahibul walimah, ketika sahibul walimah mengundang dengan sifat khusus, misalnya menyebutkan nama kita, selama tidak ada penghalang syariat, penghalang yang secara syar'i bisa menghalangi kita, maka kita wajib hadir. Tapi kalau undangannya secara umum, misalnya diundang untuk seluruh kaum muslimin misalnya, ataupun secara umum tidak khusus terhadap kita, maka di situ sifatnya tidak menjadi wajib lagi. Kaum muslimin rahimakumullah, itu adalah bagian yang kedua hak sesama muslim. Yang pertama adalah berkaitan dengan masalah salam, kemudian yang kedua adalah memenuhi undangan, yang ketiga adalah wa idza stansa'aka fansah lahu, itu berkaitan masalah nasihat. Dan nasihat ini adalah perkara yang sangat penting, karena hal itu merupakan pokok dari suatu agama, pokok agama Islam. Hal ini sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, ad-dinu nasihah, agama itu adalah nasihat. Dan saling menasihati kepada sesama kaum muslimin memiliki banyak faedah. Salah satunya tadi kita sebutkan, yang pertama adalah bahwasanya nasihat itu adalah merupakan pokok dari agama kita. Yang kedua adalah wadhifatun min wadhafil anbiya, sesungguhnya tugas para nabi dan para rasul ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka di muka bumi adalah tugas mereka adalah menasihati umatnya, menasihati manusia agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kisah Nabi Nuh alaihissalam dalam firman-Nya dalam surat Al-A'raf. Nabi Nuh alaihissalam mengucapkan pada kaumnya, uballighukum risalati rabbi, sungguhnya aku menyampaikan pada kalian risalah-risalah Tuhanku, wa ansahu lakum,
dan aku menasihati kalian, wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku mengetahui dari Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui. Begitu pula Nabi Hud alaihissalam, beliau mengatakan uballighum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Begitu pula Nabi Saleh alaihissalam, ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum. Dan nabi-nabi yang lainnya juga memberikan nasihat, mendakwahi manusia, beramal ma'ruf nahi mungkar pada mereka. Kemudian hal yang menunjukkan bahwasanya nasihat itu adalah perkara yang penting. Pentingnya saling menasihati kepada sesama muslim adalah bahwasanya Nabi SAW beliau mengambil baiat dari para sahabat untuk saling menasihati. Bagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wa nus likulli muslim. Aku berbaiat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mendirikan salat, menunaikan zakat, dan saling menasihati kepada sesama kaum muslimin. Dan saling menasihati ini merupakan dalil, merupakan tanda bahwasanya kita adalah umat yang terbaik. Karena umat ini menjadi umat terbaik karena adanya nasihat, saling menasihati satu sama lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah." Kalian adalah sebaik-baik umat yang telah dikeluarkan pada manusia apabila kalian ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan tanda kebaikan pada umat Islam apabila mereka saling menasihati satu sama lain. Kemudian bahwasanya orang yang saling menasihati, memberikan nasihat kepada orang lain, khususnya kepada sesama kaum muslimin ataupun berdakwah kepada orang non muslim, itu merupakan wakil dari Allah Subhanahu wa taala, khalifatullah. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau pernah mengatakan, ma zalillahi nasun yansahuna lillah fi ibadihi. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala memiliki kelompok hambanya yang mereka saling menasihati, memberikan nasihat lillah, karena Allah Subhanahu wa taala menasihati hamba-hamba Allah. Yansahuna li ibadillah fi haqqillahi alaihim, dan mereka saling menasihati kepada hamba-hamba Allah berkaitan masalah hak Allah yang wajib mereka tunaikan. Wa ya'maluna lahu fil ardi bin nasihah, dan mereka beramal untuk Allah di bumi dengan cara saling menasihati. Ulaika khulafaullahi fil ard, mereka adalah para khalifah, para wakil-wakil Allah Subhanahu wa taala di bumi. Dan saling menasihati satu sama lain ini merupakan tanda rasa cinta sesama kaum muslimin. Ketika seorang muslim menasihati kebaikan kepada saudaranya sesama muslim, karena ada rasa cinta yang ada pada dirinya, karena dia ingin kebaikan dari saudaranya sebagaimana kebaikan itu yang dia rasakan pada dirinya sendiri. Al-Haris Al-Muhasibi rahimahullah, beliau mengatakan, i'lam anna man nasahaka faqad ahabbaka. Ketahuilah sesungguhnya yang menasihatimu, sungguh dia adalah orang yang mencintaimu. Dan saling menasihati ini, saling menasihati satu sama lain juga bisa menyelamatkan orang lain. Ada kalanya nasihat ataupun masukan, saran yang diberikan oleh saudara kita, di situ ada keselamatan bagi kita. Salah satu contohnya adalah kisah Nabi Musa alaihissalam ketika datang dari ujung kota, datang menemui beliau. Kemudian orang tersebut memberikan nasihat kepada Nabi Musa dengan mengatakan, ya Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin. Dia mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya kelompok orang, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya, mereka sedang bersekongkol ingin membunuhmu. Maka keluarlah engkau dari negeri ini. Inilah kaminan nasih, sesungguhnya aku menasihati engkau.
nasihat yang diberikan oleh orang tersebut biidznillah dengan izin Allah ternyata bisa menyelamatkan nyawanya Nabi Musa alaihi salam. Kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana masalah salam, mengucapkan salam, kemudian juga berkaitan masalah memenuhi undangan, ada adab-adabnya, begitu pula berkaitan masalah memberikan nasihat. Memberikan nasihat juga perlu adanya adab, tata cara yang sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar nasihat yang kita berikan tepat sasaran dan bisa memberikan manfaat. Adapun adab yang perlu kita perhatikan ketika ingin memberikan nasihat pada orang lain adalah yang pertama dan yang paling penting adalah hendaknya kita ikhlas lillahi ta'ala. Hendaknya seorang yang ingin menasihati orang lain, dia harus mengikhlaskan apa yang dia nasihatkan dan dia memang mengharapkan pahala dari Allah. Tidak ingin menampakkan bahwasanya dirinya lebih baik daripada orang yang dia nasihati. Tidak ada keinginan, bukan karena ingin merendahkan orang yang ingin dia nasihati. Hendaknya ketika kita menasihati orang lain, kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang kedua adalah arifqu wal-lin. Hendaknya kita memberikan nasihat dengan cara yang lemah lembut. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, maka narifqu fi syai'in illa zana. Tidaklah sifat lemah lembut ada pada sesuatu, niscaya akan menghiasinya. Wa ma nuzi'a min syai'in illa syana. Adapun ketika lemah lembut ini, sikap lemah lembut hilang pada sesuatu, ini akan menjadi memperburuk keadaan. Dan dalam hadis yang lain, sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan pada kita tentang pentingnya memberikan nasihat dengan cara lemah lembut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa bima rahmati minallahi lintalahum. Disebabkan karena rahmat Allah kepada engkau wahai Muhammad, sehingga engkau bisa berbuat lin, bisa berbuat lemah lembut pada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hauli. Kalau engkau keras dan kasar, niscaya mereka akan lari darimu. Dan sebuah kisah yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, ada seorang yang datang kepada seorang khalifah Al-Ma'mun. Dia memberikan nasihat kepada seorang khalifah dengan cara yang keras dan kasar. Maka kemudian khalifah tersebut mengatakan, ya rajul, irfa' faqad ba'asallahu man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni wa amarahu birrifq. Ketika orang tersebut menasihati khalifah dengan cara kasar, maka khalifah tersebut membalas, memberikan nasihat balik, memberikan nasihat dengan mengatakan, wahai rajul, apabila engkau ingin menasihati maka lemah lembutlah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan berbuat lemah lembut ketika menasihati kepada orang yang lebih baik darimu, kepada orang yang lebih buruk dariku. Yaitu beliau memisalkan tentang kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Kemudian beliau berdalil dengan firman Allah Ta'ala, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Maka ucapkanlah, Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyina, maka ucapkanlah, nasihatilah Fir'aun dengan ucapan yang lemah lembut. Barangkali dia bisa sadar dan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, adab yang ketiga adalah antaku nasihatu sirron. Maka kita berusaha untuk ketika kita ingin menasihati saudara kita, maka kita berusaha untuk menasihati secara sembunyi-sembunyi. Tidak memamerkan nasihat yang kita berikan terhadap orang lain. Karena bisa jadi niat kita baik, tapi ternyata cara kita salah, akan menjadikan orang tersebut bukannya sadar, malah lari dari kebaikan. Kebaikan yang kita inginkan, kebaikan yang ingin kita berikan pada orang tersebut tidak tercapai karena niat kita baik, ternyata cara kita yang salah, yang kemudian menyebabkan orang tersebut lari dari nasihat tersebut. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah berkata dalam syairnya,
beliau mencela seseorang yang menasihat secara terang-terangan. Beliau mengatakan, ta'ammadni binushika fin firodi wa jannibni nasihata fil jamaah. Dan apabila engkau menasihatiku dengan sengaja, maka nasihatilah dengan cara infirad, dengan cara sembunyi-sembunyi, berdua saja, empat mata. Dan jauhilah memberikan nasihat di hadapan jamaah, di hadapan khalayak ramai. Fa inna nusha bainan nasi nau'un minat taubih. Sesungguhnya menasihati seseorang di hadapan manusia ini merupakan contoh dari at-taubih, dari penghinaan. La ardo istima'aha, dan aku tidak mau mendengarkan nasihat tersebut kalau engkau menasihatiku di hadapan orang banyak. Fa in khalaftani wa asaita qawli, kalau engkau tidak setuju dan tidak melakukan apa yang telah aku sampaikan, fala taghdab idza lam tu'ta ta'ah, maka tidak perlu marah kalau seandainya nasihat yang kau berikan padaku tidak aku taati. Seorang akan malas untuk menerima nasihat ketika nasihat tersebut dipamerkan di hadapan khalayak ramai. Kemudian adab yang perlu kita perhatikan dalam nasihat adalah ikhtiyarul ahwal wal azminah al munasibah. Hendaknya kita pandai-pandai untuk memilih kondisi dan waktu yang cocok. Kita melihat kondisi orang tersebut dari psikologinya dan dari waktunya. Jangan sampai kita menasihati seseorang dalam keadaan dia sedang capek, pengen istirahat, dalam psikologinya sedang tidak stabil, kemudian kita nasihati, maka hal ini malah memperburuk keadaan. Kaum muslimin rahimakumullah, kemudian yang selanjutnya adalah dari hak-hak seorang muslim adalah tashmiyatul atis. Apabila seorang bersin kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, maka kita membalas orang tersebut dengan mengatakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Kemudian orang tersebut yang bersin setelah mendapatkan doa dari kita, maka hendaknya orang tersebut membalas juga dengan mengatakan yahdikumullahu wa yuslihu balakum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Adapun ketika seseorang bersin kemudian tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak perlu mendoakannya. Kaum muslimin rahimakumullah, kemudian kita melanjutkan lagi hak seorang muslim yang lainnya adalah masalah berkaitan masalah iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Dan di situ banyak sekali faedahnya, banyak sekali pahala yang bisa kita dapat karena kita menjenguk saudara kita yang sakit. Di situ adalah ada pahala yang sangat besar, pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala nanti kelak di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya ibna Adam, maritu falam ta'udni," wahai manusia, sesungguhnya aku sakit dan kalian tidak menjengukku. Qala, kemudian manusia mengatakan, "Ya Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin?" Bagaimana aku bisa menjengukmu sedangkan kau adalah Tuhan semesta alam? Qala ama alimta anna abdi fulan maridha falam ta'uduhu? Tidakkah engkau ingat, tidakkah engkau tahu sesungguhnya fulan hambaku sakit sedangkan engkau tidak menjenguknya? Ama alimta annaka law uttahu lawajadtani indah? Sesungguhnya kalau seandainya engkau tahu, kalau engkau menjenguknya, niscaya engkau akan mendapatiku bersamanya. Maksud dari ucapan dalam hadis ini, wajadtani indahu, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan ai wajadta tawabi wa karomati, engkau akan mendapatkan pahala dari Allah ketika menjenguk saudaramu yang sedang sakit. Kemudian dari menjenguk orang sakit juga di situ ada rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan di situ adalah as-sa'adah wan naim, adalah kenikmatan yang akan Allah berikan karena ada pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada orang yang menjenguk orang yang sakit. Kemudian dalam menjenguk orang yang sakit juga ada adab-adabnya. Kita akan sebutkan secara ringkas, tidak menyebutkan dalil secara panjang lebar karena waktu yang tidak memungkinkan.
Adab-adab dari menjenguk orang yang sakit adalah yang pertama, ikhtiarul waqtil munasib. Artinya seseorang melihat waktu yang tepat. Jangan sampai menjenguk orang yang sakit padahal orang yang sakit tersebut sedang mau istirahat. Di jam-jam yang mana orang tersebut mau istirahat, maka ini tidak diperbolehkan. Yang kedua adalah soal marid an halihi, menanyakan keadaannya, keadaan orang yang sedang sakit. Kemudian mendoakan. Kemudian adab yang selanjutnya adalah mendoakan orang yang sedang sakit tersebut. Kemudian mengingatkan, memberikan nasihat dengan pahala kesabaran bagi orang yang sakit dan ampunan gugurnya dosa apabila dia sabar dalam menghadapi sakitnya. Kemudian ketika kita menjenguk orang yang sakit juga tidak boleh berlama-lama. Tidak boleh berlama-lama di tempat orang yang sakit karena akan mengganggu. Karena orang yang sakit itu butuh istirahat yang banyak. Kemudian termasuk adab dalam menjenguk orang yang sakit adalah taklilus soal, tidak perlu banyak nanya. Segala pertanyaan ditanyakan seperti wartawan misalnya, orang yang menjenguk malah seperti jadi wartawan, atau bahkan misalnya ada saudara kita yang kecelakaan, kemudian yang menjenguk malah minta kronologi ke musibahnya dari awal sampai akhir, minta detail seperti wartawan ataupun seperti polisi yang menanyakan orang yang berbuat kejahatan, karena ini akan mengganggu. Kemudian juga termasuk adab dari menjenguk orang sakit adalah hendaknya kita memberikan harapan yang baik pada orang yang sakit. Jangan kemudian ketika kita menjenguk orang yang sakit, misalnya sakit tipes misalnya, jangan sampai kita ketika di hadapan orang yang sakit kita mengatakan, oh kamu sakit tipes ya, kemarin ada orang teman saya sakit tipes mati, saya punya tetangga sakit tipes mati. Jangan seperti itu malah membuat sedih orang yang sakit. Kemudian yang terakhir adalah fa'idza mata fatba'hu, apabila saudaramu meninggal maka hendaknya engkau mengiringi jenazahnya, karena dalam mengiringi jenazahnya di situ terdapat pahala yang besar, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban, barang siapa yang mengiringi jenazah seorang muslim karena dasar keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, wa kana ma'ahu hatta yusalli 'alaiha fayafragha min dafniha fa innahu yarji minal ajri biqirataini. Apabila dia mengiringi jenazah saudaranya dan dia mensolatinya, kemudian mengikuti jenazahnya sampai selesai dikubur, maka dia mendapatkan pahala 2 qirat. Wa kullu qiratin mislu Uhud, dan setiap qirat, 1 qirat itu seperti pahala sebesar gunung Uhud. Wa man shalla 'alaiha thumma raja'a qabla an tudfan fa innahu yarji biqiratin. Apabila dia hanya sekedar mensolatkan kemudian dia pulang, tidak mengiringi jenazahnya sampai dikubur, maka dia mendapatkan hanya 1 qirat. 1 qirat itu pahala 1 besar gunung Uhud. Ini pahala sangat yang besar, kesempatan yang sangat besar yang bisa kita dapatkan dengan bertakziah terhadap saudara kita yang sudah meninggal. Kaum muslimin rahimakumullah, mungkin ini sedikit penjelasan berkaitan masalah hak-hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya yang perlu kita perhatikan. Dengan menunaikan hak-hak tersebut, maka akan terwujudlah persatuan sesama kaum muslimin, terwujudlah saling kasih sayang kepada sesama kaum muslimin. Dan kita senantiasa mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan hak-hak saudara kita sesama muslim. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.